Perhatian, cerita dalam video ini hanyalah fiksi belaka. Segala nama, tokoh, tempat, dan kejadian hanya karangan semata. Jika ada kesamaan, itu hanyalah kebetulan. Selamat menonton dan nikmati ceritanya. Apartemen dengan kamar mandi yang tak berujung. Andre, pekerja kantoran yang lelah, praktis, dan tidak percaya tahayul. Agen properti suara, terdengar terburu-buru dan sedikit gugup. Tawaran yang terlalu indah 03. Suara kunci diputar, pintu kayu berat, terbuka dengan derit panjang. Andre menghela napas lega akhirnya. Gila, luas juga untuk harga segini. Langkah kaki di atas lantai parket kosong, gema ruangan kosong sangat terasa. Andre, namanya apartemen cahaya pelita, lantai 14, unit tahun 1408. Harganya tidak masuk akal, hanya sepertiga dari harga pasar. Agennya bilang pemilik sebelumnya pindah ke luar negeri secara mendadak. Klasik, aku tidak peduli pada hantu atau urban legend. Aku hanya butuh tempat tidur setelah lembur yang membunuh sel saraf. Suara gesekan kardus di lantai. Andre bergumam, oke, taruh di sini dulu, besok baru beres-beres. Sekarang, cuci muka, lalu tidur. Tes efek, selangkah kaki menuju pintu plastik kamar mandi, pintu dibuka, klik. Ambang batas 3-6. Suara keran air dinyalakan. Air mengalir deras. Suara percikan air ke wajah. Andre, dingin banget. Suara keran dimatikan. Hening sesaat. Hanya ada tetesan air, tir. Andre, bingung loh. Tadi sabunnya di mana ya? Andre, aku meraba dinding ubin putih. Di depanku, aneh. Saat aku masuk tadi, kamar mandi ini ukurannya hanya 2x2 meter. Tapi saat aku mendongak, cahaya lampu neon di atas kepalaku terasa lebih redup dan ubin itu seolah memanjang. Andre, Wood, apa-apaan ini? Langkah kaki lambat di atas lantai basah, gema langkah kaki mulai terdengar aneh, seolah ruangan ini menjadi sangat luas. Andre, aku berbalik untuk mencari pintu keluar, tapi pintu kayu PVC abu-abu itu tidak ada. Di belakangku, yang ada hanya lorong. Dinding ubin putih bersih, lantai ubin putih dan plafon dengan lampu neon yang berkedip setiap 10 meter. Andri, berteriak, halo, ada orang di luar, pintunya terkunci. Andri menggedor-gedor udara yang kosong, namun tangannya hanya menyentuh ubin dingin. Suara gema, teriakannya kembali padanya berkali-kali. Geometri yang mustahil, 06:00, kurang 10:00. Suara langkah kaki cepat, hampir berlari. Napas Andri memburu. Andri, panik gak mungkin. Ini pasti mimpi. Oke, jalan terus. Pasti ada ujungnya. Pasti ada belokan. Suara dengung lampu neon yang statis bisa menjadi latar belakang yang konstan. Andri. Aku berjalan selama 20 menit. Lalu 1 jam. Lorong ini tidak berubah. Putih, bersih, dan lembab. Bau kaporit menyengat di udara. Kadang aku menemukan wastafel yang menempel di dinding tanpa cermin. Kadang ada pancuran air shower yang menyala sendiri, mengalirkan air hangat yang uapnya memenuhi lorong. Andri, bicara pada diri sendiri, tadi aku sudah lewat sini. Ada retakan di ubin ini. Aku berputar. Tidak, aku jalan lurus. Andri berhenti mendadak. Suara tetesan air terdengar dari kejauhan, tapi polanya tidak beraturan. Andri, siapa di sana? Heh, siapapun yang ngerjain ini, gak lucu ya? Hening. Lalu, dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki yang persis seperti langkah kaki Andri, tapi dengan jeda 1 detik. Andri. Langkahnya berhenti saat aku berhenti. Jantungku serasa mau copot. Aku mulai berlari. Aku tidak peduli lagi kemana. Aku hanya ingin menjauh dari suara itu. Suara lari yang intens, ubin yang licin, membuat suara decit sepatu yang tajam. Kesunyian yang putih, suara napas tersengal-sengal. Andri terduduk, punggungnya menyandar ke dinding ubin. Andri, sudah berapa lama? Jam tanganku berhenti di pukul 22.15, persis saat aku masuk ke sini. Aku mencoba menggunakan ponselku. Tidak ada sinyal. Layarnya hanya menampilkan tulisan searching. Aku mencoba merekam video, tapi saat diputar, layarnya hanya menampilkan warna putih statis. Andri, aku lapar. Aku haus. Suara air mengalir dari wastafel di dekatnya. Aku terpaksa minum dari wastafel itu. Rasanya hambar, seperti air yang sudah disuling berkali-kali.
tidak ada rasa mineral, hanya dingin yang kosong. Saat itulah aku menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Musik latar belakang yang rendah dan mencekam, drum music. Andri, bayanganku, kemana bayanganku? Lampu neon itu ada di mana-mana, tapi aku tidak memiliki bayangan di lantai. Seolah-olah cahaya di sini tidak berasal dari lampu, tapi dari dinding itu sendiri. Aku mulai merasa tubuhku menjadi bagian dari ubin-ubin ini. Putih, bersih, kosong. Penemuan langkah kaki yang sangat pelan dan berat. Di ujung lorong ke-100 atau mungkin ke-1000, aku melihat sesuatu yang berbeda. Sebuah pintu. Bukan pintu PVC, tapi pintu kayu unit 1408-ku. Andri. Pintu. Ya Tuhan, pintunya. Andri berlari kencang. Suara tangan mencoba memutar knop pintu. Ceklek, ceklek. Andri, buka, buka. Pintu terbuka, tapi di baliknya bukan ruang tamu apartemennya. Andri, tercekat suara hilang tidak. Andri. Di balik pintu itu, ada kamar mandi yang sama persis. Dan di depan wastafel itu, ada seorang pria yang sedang memunggungi aku. Dia sedang mencuci muka. Suara airnya terdengar nyata. Pria itu berhenti mencuci muka. Dia perlahan menoleh. Itu aku. Tapi matanya hanya berupa ubin putih yang rata, tanpa pupil, tanpa lubang. Suara dengung lampu neon memuncak high pitch ringing. Andri, sabunnya ada di bawah, Andri. Suara pintu tertutup keras. BAM. Hening total selama 5 detik. Suara Andri yang terdengar jauh. Jangan pernah pindah ke unit 1408. Kamar mandinya sangat luas, sangat bersih, dan kau tidak akan pernah kehabisan waktu untuk merenung di dalamnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian terhibur dengan cerita fiksi ini. Dukung perkembangan channel ini melalui link di bawah. Dan kalau mau lebih jelas cek link di bio profil kami. Rekomendasi elektronik dan gear.2. Donasi atau dukungan saweria. Inspirasi outfit kecil. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komentar, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita berikutnya.